Tuhan akan datang dan tidak akan berlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat siang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memerintahkan kami menyediakan jalan bagi Kristus Tuhan. Semoga kami jangan sampai kehabisan tenaga, tetapi dihibur dan dikuatkan oleh kehadiran Kristus yang menyembuhkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya melewati sebuah jalan di mana di jalan itu sedang diperbaiki, jalanannya sedang diaspal. Karena ini musim hujan, ada yang berlubang, lalu mulai ditutup, dibuat kotak, lalu dipasangi pohon-pohonan sebagai tanda ada lubang di situ, lalu orang sedang mengerjakan. Ketika saya bertemu dengan seseorang, lalu saya tanya, itu lagi dikerjain ya? Saya hanya berbasa-basi sebagai hospitality, karena bertemu orang masa nanyanya apa kabar aja. Itu lagi diperbaiki ya, sekedar membuka percakapan. Lalu apa? Kata orang itu, ya kayak gitu itu, jalanan diperbaikin terus, nanti bolong lagi diperbaikin lagi, bolong lagi diperbaiki, nggak ada berhenti-berhentinya. Kita mau lewat situ gimana sih? Susah jadinya, jalanan dari 2 jadi 1. Loh, kalau berlubang kan emang harus diganjel dong, kalau dia nggak ditutup nanti kita ini. Iya, tapi jalanan kan jadi dipotong 1, gimana sih? Gimana dikasih apa Saya menemui kesulitan untuk menghibur orang ini ceritanya. Saya mempunyai kesulitan untuk menyampaikan sesuatu yang baik, bahwa sebetulnya jalanan diperbaiki ya memang harus ada risiko bahwa jalanannya tinggal 1, sehingga yang melewati itu harus gantian. Orang ini nggak bisa terima, ya tapi gimana kek? Dia sendiri aja tidak menemukan jalan. Dengan kata gimana kek, itu kan sebetulnya nggak ada jalan ya kan? Nggak ada opini, tidak ada solusi. Gimana kek? Saya kira dia mau memberi jalan, dikasih besi kek, kalau malam sehingga jalanan bisa dipakai. Ternyata nggak ada ide juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang merasa bahwa hidupnya selalu penuh dengan beban berat. Kita diberi kegembiraan dari Tuhan. Kita selalu merasa bersyukur atas pemberian Tuhan. Kita sudah selalu diberi kesehatan. Kita sudah diberi rejeki. Kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Yang dulunya nggak pernah harian, sekarang harian. Yang dulunya mungkin nggak pernah berdoa, sekarang harus berdoa karena merasa dekat sekali dan gampang sekali. Perasaan syukur itu pun tidak diucapkan. Tetapi ketika ada pengalaman yang jelek, kita lalu merasa terbeban. Mari kita berbicara, dari mana sih datangnya beban? Dari mana datangnya kelelahan? Dari mana datangnya keletihan batin? Dari mana datangnya kepahitan? Hari ini bacaan-bacaan kita berbicara mengenai hal-hal ini. Dari bacaan yang pertama dikatakan, kira-kira kalau mau pakai bahasa gampangnya, kamu nggak usah sombong mengartikan ini, mengartikan itu tentang aku, seolah-olah kamu mengerti aku. Kamu tidak mengerti aku, itulah sebabnya kamu merasa lelah. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya membayangkan benar juga ya. Selama ini kita kayak udah tahu, udah ngerti tentang Tuhan. Tetapi anehnya, ketika ada kesulitan kecil, kita seperti orang tidak bertuhan. Kita mulai berpikir dengan cara kita sendiri, padahal kita nggak punya solusinya. Kita menggerutu, tetapi kita tidak menemukan solusinya. Kita menggerutu tetapi tanpa pengetahuan. Seperti orang yang saya sapa di jalanan mengenai jalanan yang sedang rusak dan diperbaiki itu. Kita tidak punya ide apapun tentang Tuhan. Ternyata Tuhan yang kita kenal selama ini
adalah Tuhan yang kita ajak berdoa, tetapi entah itu siapa. Kita tidak kenal orang yang kita dekati. Kita tidak kenal pribadi yang selalu kita sebut namanya. Kita hanya merasa bahagia, kita hanya merasa tenang karena sudah berdoa. Mohon maaf kalau saya mengulang-ulang ini. Kalau mau bukti, semoga kita semua, Anda dan saya, menjadi teringat. Saya mau memperagakan, bukan menutup. Misalnya, mau makan. Dan Bapa, Putra, Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas makanan ini. Dan Bapa, Putra, Kudus, amin. Anda sudah merasa bersyukur? Sudah. Anda sudah merasa berdoa? Sudah. Kan udah bikin tanda salib. Berdoanya bagaimana? Dan Bapa, Putra, Kudus, amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Lama-lama, amin. Kita mungkin sudah berdoa, tetapi Anda tidak pernah alert, Anda tidak pernah aware what you are doing, apa yang sedang Anda lakukan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Anda bercerita, Anda berbicara dengan Allah Tritunggal yang sekarang Anda syukuri makanan yang Anda dapatkan dan sekarang masih bisa Anda makan, Anda telan dan masih ada rasanya. Pandemi ini mempunyai satu gejala. Suatu saat Anda tidak bisa merasakan masakan apapun di lidahmu dan Anda mulai ketakutan. Tetapi ketika perasaan itu, maksud saya, ketika rasa itu ada di lidah, pernahkah kita bersyukur? Belum pakai di sini, Anda sudah bisa membaui makanan itu. Agak gosong ya, baunya enak nih, baunya manis nih. Tetapi apakah kita pernah bersyukur? Apakah kita sudah mengenal? Bacaan pertama mengatakan kepada kita, dengan siapa kamu akan menyamakan aku? Siapa yang setara dengan aku? Kau pikir kamu tahu siapa aku? Arahkan matamu ke langit dan lihatlah, siapa tuh yang nyiptain bintang? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara? Kalimat-kalimat sastra ini pun keluar. Kalimat-kalimat puitis ini menggambarkan betapa Allah tidak tergambarkan. Dan dikatakan lagi bahwa Allah itu maha kuasa dan maha kuat. Tetapi kenapa kita tidak percaya? Kita memberati diri kita dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita memberati diri kita dengan akal kita sendiri. Dan harus diingat, ternyata secara psikologis, sekali lagi saya ulang berkali-kali, pikiran kita akan mempengaruhi emosi kita. Dan emosi kita akan mempengaruhi segala tingkah laku kita, sehingga kita seolah-olah merasa berbeban berat. Beban atau tidak tergantung dari cara melihatnya. Saya tidak tinggal di dekat jalanan yang berlubang itu, sehingga emosi saya tidak terlibat. Saya hanya merasa mungkin, kalau saya menggerutu, saya hanya mungkin merasa, ini macet kenapa ya? Hati saya bertanya, jadi saya hanya pertanyaan yang muncul dalam perasaan saya. Dan ketika saya bertanya kepada orang itu yang tinggal di situ, selalu lewat di situ, maka dia akan merasa, ini lubang ini benar-benar membuat jalanan macet. Sehingga saya bisa telat pulang ke rumah 5 menit. Tetapi 5 menit itu merubah sebagian besar hidup Anda 24/7, 24 jam, 7 hari, merubah Anda menjadi pribadi yang penuh dengan keluhan. Coba Anda baik pikirkan, masa lubang yang buat juga mobil Anda sendiri, yang nyusahin Anda sendiri, tiba-tiba itu lubang mau dibenerin, Anda berpikir ini nyusahin. Maka saudara-saudari yang terkasih, inilah kelucuan dan parodi kita masing-masing. Tuhan mengatakan kepada kita semua, Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Kalimat ini bagi saya adalah suatu pengetahuan. Kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak ngerti, ngobrollah dengan Tuhan. Bicaralah, mengertilah Tuhan. Kalimat sakti yang saya kenal sebelum saya memutuskan masuk seminari ada dalam ayat hari ini. Puji nama Tuhan, saya misa hari ini dan saya membacakan ayat yang sama dari Yesaya 40 ayat 31 tadi.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya dulu amat sangat menuliskan dan menorehkan ini sebagai kekuatan saya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menjadi lemah dan tidak akan menjadi lelah dan tidak akan menjadi lesu, dan dia akan selalu menjadi kuat. Rupa-rupanya hari ini saya mau menyebutkan kelelahan dan keletihan itu menjadi bagian dari kisah hidup beriman kita. Kita pasti ada saatnya menjadi lelah, capek, kok nggak berhenti-berhenti masalah. Bahkan ada yang bilang lagi dengan memberi kesaksian lagi, tahu nggak, sejak aku berdoa, sejak aku percaya sama Tuhan, masalah ada terus. Anda mengira dengan bersharing seperti ini Anda membesarkan hati orang? Apakah Anda memberkati dengan pernyataan itu? Sama sekali tidak. Kalau saya lebih suka berpikir, untung sebelum masalah ini terjadi, saya sudah percaya kepada Tuhan, sebab Dia yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus justru memberi kita garis besar, highlight, memberi kita sesuatu yang pantas kita garis bawahi. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Betapa indahnya orang yang mudah berserah. Betapa indahnya orang yang menyerahkan sebagian dari kesulitan hidupnya kepada Tuhan. Kadang-kadang saya ingin mengatakan hal suci ini kepada setiap orang. Tetapi katanya, jangan ngobrol sama Romo, sama suster deh. Kita ngomong apaan juga omongannya. Ya kamu makanya berdoa, ya kamu makanya percaya, ya kamu makanya beriman. Kalau Anda tahu, sebetulnya di mulut kami ini, kami ingin selalu mengatakan hal yang sama. Jadi kalau Anda ingin mendengar solusi, Anda carilah seorang konselor. Kalau Anda ingin meminta jawaban, Anda carilah seorang konsultan. Tetapi kalau Anda ingin menerima Tuhan yang bisa membuat hati Anda lebih tenang, letih lesu dihilangkan, dan Tuhan katakan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku, maka bertanyalah kepada para rohaniwan, rohaniwati, sebab kami akan menjawab yang sama, berdoalah. Di dalam doa kita akan mengucapkan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, dan itu akan meredakan pikiran-pikiran negatif kita. Masalah akan berlalu, sebab setiap hal di dunia ini sifatnya sementara saja. Tetapi yang tetap dan tinggal tetap adalah cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Semoga hari ini Anda semua yang letih lesu dan memikul beban berat, Anda boleh merasa dikuatkan oleh Allah kita. Tuhan memberkati. Amin.